Udah on nih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang menyaksikan video ini, terutama untuk Ibu Nisa Ul Hikmah sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Saya Noval Azizi dengan PM 24 10 10 20 195 ingin menjelaskan tentang gambaran model, unsur-unsur, arus komunikasi, perbedaan model komunikasi Aristoteles, dan komunikasi Shannon-Weber. Nah, sebelum kita masuk kepada model-model komunikasi tersebut, sebenarnya komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu adalah proses interaksi antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya. Nah, jadi komunikasi itu interaksi sosial. Jadi kita sebagai manusia, makhluk sosial itu pasti berkomunikasi karena kita ingin menyampaikan apa yang kita rasakan, apa gagasan kita, ide-ide kita. Begitu pula orang lain juga ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, ide-ide mereka, gagasan mereka. Nah, jadi sangat tidak mungkin untuk manusia, makhluk sosial seperti kita itu tidak berkomunikasi. Jadi komunikasi itu mengambil peran penting di kehidupan bermasyarakat. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam gambaran model komunikasi Aristoteles. Jadi pada tahun 300 sebelum Masehi, Aristoteles itu telah mengemukakan sebuah teori komunikasi, yaitu teori yang dimana menekankan kepada sang komunikator dan pesan dari komunikator tersebut. Dia tidak menekankan penerima pesan tersebut. Kenapa? Karena komunikasi dari Aristoteles ini bersifat satu arah. Jadi dia tidak terlalu menekankan kepada penerima pesan. Terus unsur-unsur utama di komunikasi Aristoteles itu cuma 3, yaitu ada pengirim pesan sebagai komunikator, terus ada pesan apa yang disampaikan oleh komunikator, dan juga ada penerima pesan. Walaupun tidak ada penekanan khusus terhadap penerima pesan, tapi kenapa penerima pesan itu termasuk ke dalam unsur komunikasi model Aristoteles? Karena tanpa adanya penerima pesan, ya kan nggak mungkin pesan itu tersampaikan. Komunikatornya itu mau nyampein pesan itu ke siapa? Jadi penerima pesan itu tetap termasuk unsur dari model komunikasi Aristoteles. Lalu karakteristik komunikasi Aristoteles. Nah, jadi karakteristiknya itu ada beberapa ya, ada lumayan banyak. Jadi saya sebutkan mungkin 3 saja. Karakteristik yang pertama itu komunikasi Aristoteles itu bersifat satu arah, linear, yang seperti saya bilang tadi. Kedua, karakteristiknya itu penerima pesan itu lebih cenderung bersifat pasif atau tidak merespon pesan dari komunikator. Yang ketiga, karakteristiknya itu biasanya komunikasi Aristoteles itu digunakan saat acara public speaking yang mengharuskan kita menggunakan public speaking seperti pidato, seminar. Nah, jadi karakteristiknya seperti itu. Untuk arus komunikasi dari Aristoteles itu bersifat satu arah. Dia tidak mengharapkan feedback dari penerima pesan atau lawan bicaranya. Jadi komunikasi Aristoteles itu adalah komunikasi yang cukup sederhana dan mudah dipahami dengan menekankan komunikator atau pemberi pesan dan pesannya, tidak terlalu menekankan kepada penerima pesan. Seperti itu untuk gambaran model komunikasi dari Aristoteles. Sekarang kita masuk ke gambaran model komunikasi Shannon dan Weber. Shannon adalah seorang matematikawan asal Amerika sekaligus insinyur listrik. Weber adalah seorang ahli bahasa, juga ilmuwan kognitif. Jadi mereka berdua itu bekerja sama untuk menciptakan model komunikasi yang baru. Dikarenakan Shannon itu seorang insinyur listrik, jadi basis model komunikasi yang mereka ciptakan itu tentunya berbasis seperti listrik. Dari situ mulai tercipta banyak inovasi-inovasi seperti telepon yang tugasnya itu untuk mempermudah manusia. Kita juga bisa menghubungi manusia dari telepon, radio, dan lain-lain. Langsung saja kita masuk ke unsur-unsur utama komunikasi Shannon dan Weber. Jadi yang pertama itu ada pengirim, yang kedua itu ada pesan, yang ketiga itu ada saluran atau channel. Nah, ini yang membedakan unsur-unsur utama komunikasi Aristoteles dan Shannon-Weber. Yang keempat itu ada penerima. Yang kelima ini faktor eksternal, bisa ada bisa tidak, yaitu ada noise atau gangguan. Nah, untuk channel sendiri, channel adalah media yang dimana di situ diletakkan pesan untuk dikirim kepada penerima pesan. Untuk arus komunikasi sendiri, komunikasi Shannon dan Weber ini adalah komunikasi yang sangat dinamis.
tidak satu arah seperti komunikasi Aristoteles tadi. Di sini bisa terjadinya komunikasi dari dua arah. Nah, bisa dikatakan model komunikasi Shannon dan Weaver ini adalah model komunikasi yang sangat praktis dan sangat efektif. Apalagi di dunia digital seperti ini, orang perlu menghubungi orang lain tanpa harus bertemu. Sekarang bisa lewat telepon, bisa mendengarkan berita, informasi dari radio. Itu semua berkat model komunikasi yang dikemukakan oleh Shannon dan Weaver. Jadi tadi itu dia gambaran model komunikasi Shannon dan Weaver. Menurut saya, perbedaan dua model komunikasi ini tidak terlalu berkaitan karena model ini punya poin fungsinya masing-masing, punya tata kerjanya masing-masing. Komunikasi Aristoteles itu digunakan lebih tepat secara lisan, dan ketika kita ingin kita sebagai komunikator itu menyampaikan pesan kita dengan baik dan didengar oleh penerima, tapi tidak perlu ada respon ataupun feedback langsung dari sang penerima, kita bisa menggunakan model komunikasi dari Aristoteles. Nah, sedangkan model komunikasi Shannon dan Weaver adalah model komunikasi yang lebih terfokus pada proses teknis komunikasi seperti saluran, channel, gangguan, dan feedback. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton.